Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Risma. Di video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah atau memperlihatkan langkah-langkah untuk membuat program, di mana program tersebut untuk mencari luas bangun datar. Nah, di sini ada beberapa bangun datar yang akan saya perlihatkan cara mencari luasnya ya. Kita mulai saja. Oh iya, di aplikasinya sendiri saya menggunakan aplikasi CodeBlocks seperti yang terlihat di layar. Jadi kita mulai saja. Nah, yang pertama saya akan mencari luas segitiga. Ya, jadi kita mulai ya. Kita masukkan input option, include studio.h. Kemudian yang kedua kita menggunakan include conio.h. Oke, kemudian int main kurung enter. Oke, karena di sini kita mencari luas segitiga, otomatis input yang kita masukkan itu adalah berupa angka. Jadi kita menggunakan float. Kenapa float? Kenapa float? Kenapa bukan integer yang dipakai di sini? Karena integer itu dia hanya untuk bilangan bulat. Sedangkan float ini sendiri dia bisa menerima masukan dari bilangan yang pecahan, seperti bilangan yang berkoma, misalkan seperti itu. Jadi kita menggunakan float. Oke, kita lanjut. Sini kita masukkan luas segitiga. Nah, karena rumus segitiga itu adalah 1/2 kali alas kali tinggi, maka di sini kita memasukkan alas dan tingginya. Jadi kita tulis sini alas segitiga, kemudian tinggi segitiga. Oke, sorry, titik komanya. Nah, setelah inputnya kita masukkan, sekarang kita menuju ke brand, kemudian masukkan alas segitiga, oke, kemudian titik koma, scan. Nah, di sini kita menggunakan scan karena sekali lagi input yang kita masukkan itu adalah angka. Kecuali kalau input yang kita masukkan adalah huruf seperti nama atau alamat, maka di sini kita menggunakan gets, oke? Nah, di situ letak perbedaannya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini karena kita menggunakan float, maka kita masukkan %r. Oke, terus koma dan alas segitiga, titik koma. Oke, setelah alas, kemudian tingginya, caranya sama, masukkan tinggi segitiga, segitiga 2. Sini juga kita menggunakan scan. %f dan tinggi segitiga. Di
setelah inputan alas dan tingginya kita masukkan, selanjutnya adalah rumus. Jadi di sini kita memasukkan rumus. Jadi luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas. Nah, untuk tanda kalinya sendiri itu kita menggunakan tanda bintang ya. Kemudian kali tinggi segitiga. Oke, titik koma. Nah, kemudian kita masukkan inputannya lagi. Print kutip luas segitiga titik 2 persen F luas segitiga titik koma terus terakhir return null. Oke, sudah selesai. Kita save dulu dan kita save di sini. Kita langsung saja luas segitiga. Save dan run. Nah, oh di sini ada lagi salah guys. Kita coba cross check sini di mana letak kesalahannya. Print masukkan tinggi segitiga. Oke, ini adalah kesalahannya. Kita lupa memasukkan titik komanya. Jadi untuk kesalahan atau hal-hal kecil seperti ini saja itu bisa membuat program kita gagal atau error seperti ini ya guys. Tapi ini bagus. Jadi kita bisa lebih belajar untuk memahami setiap kesalahan-kesalahannya. Oke, kita run. Kan bisa. Kita masukkan alas segitiga. Misalkan alas segitiga tulislah 12. Kemudian tingginya kita masukkan 15. Enter. Jadi luas segitiganya kok 0 ya. Oke, tunggu sebentar. Mungkin ada yang perlu diperbaiki. Kita perbaiki sedikit. Persen F. Kita di sini menggunakan 2. Oke, kita coba run kembali. 19, 15, enter. Tetap 0 ya. Nah, mungkin udah seperti itu saja guys. Jadi untuk mencari luas segitiga itu yang kita perlu perhatikan adalah rumus dari luas segitiga tersebut. Nah, seperti untuk bangun datar yang lain juga sama seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mencari luas lingkaran. Kita hapus di sini. Pertama dulu kita hapus. Mencari luas lingkaran. Jadi yang penting kita ketahui adalah rumus dari luas bangun datar itu sendiri. Jadi untuk mencari luas lingkaran, rumusnya itu adalah VR kuadrat. Jadi di sini kita masukkan luas lingkaran dan jari-jari lingkaran. Ya. Dan untuk lingkaran kita harus menambahkan sesuatu lagi di bagian sini ya, yang ketiga. Kita menuliskan pagar terus define. Ini untuk menginput nilai pi, dimana nilai pi adalah
3,14. Oke. Kemudian di sini, jadi ini saya tinggal ganti-ganti saja yang dimasukkan tadi ya. Di sini artinya jari-jari lingkaran, kemudian di sini ganti jari lingkaran. Oke. Oh, salah. Jadi untuk setiap tanda-tanda yang kita masukkan itu harus benar dan tidak ada kesalahan. Oke, di sini kita hapus saja. Kemudian kita masukkan lagi rumus lingkarannya seperti yang saya katakan tadi. Jadi rumus lingkaran, luas lingkaran sama dengan V R kuadrat. Jadi kita bisa menggunakan V di sini. Kemudian kali jari-jari lingkaran kemudian kali lagi lingkaran. Oke, jangan lupa titik koma di akhir. Sini kita ganti menjadi lingkaran dan di sini juga. Oke, sudah. Nah, ini sangat simpel ya untuk mencari luas lingkarannya. Jadi kita coba buktikan, kita run. Nah, sudah bisa ya, artinya yang kita masukkan tadi itu sudah semua benar. Kita coba misalkan jari-jarinya 5. Bentar. Maka luas lingkarannya adalah 78,5. Oke. Oke. Jadi untuk lingkaran seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk mencari luas persegi. Kita coba cek luas persegi lagi ya. Persegi. Sebelumnya ini kita hapus dulu karena ini khusus untuk mencari luas lingkaran. Kita hapus saja. Luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Berarti sini kita masukkan sisi lingkaran. Nah, berarti di sini sorry. Di sini adalah sisi persegi ya, bukan sisi lingkaran. Persegi. Nah, berarti di sini juga sisi persegi. Oke. Sini juga. Sebenarnya tinggal diganti-ganti begini sih guys. Intinya kuncinya itu ada pada rumus. Oke, kita lanjut. Sorry, lupa lagi. Sisi persegi. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Ini kita hapus dulu. Luas persegi sama dengan sisi persegi kali sisi persegi. Oke. Kemudian di sini kita ganti juga persegi. Sini juga persegi. Oke, sudah. Sekarang kita coba run. Nah, berhasil. Oke, kita coba masukkan sisinya. Misalkan sisinya adalah 4. Maka luasnya adalah 16. Jadi benar ya, karena sisi kali sisi berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, sudah. Kemudian kita coba persegi panjang. Kita
kita langsung tambah di sini luas persegi, kita tidak usah itu ya, sambung seperti ini saja. Nah, untuk rumus persegi panjang sendiri itu adalah panjang kali lebar. Jadi di sini kita masukkan panjang persegi panjang, kemudian lebar persegi panjang. Oke, kemudian sini kita ganti lagi, masukkan panjang persegi panjang. Di sini juga kita ganti, dia kuncinya ada pada rumus panjang persegi panjang. Karena dia ada input lebar juga, jadi kita tambah lagi print, masukkan lebar persegi panjang, titik 2, titik koma, scan, kutip %f, koma, dan lebar persegi panjang. Jangan lupa titik koma di akhir. Oke, sudah. Oke, kita tambah saja persegi panjang. Ini kita hapus dari sini. Panjang persegi panjang kali lebar persegi panjang. Oke, sini panjang. Oke, sudah. Kita coba running lagi. Oh, nggak bisa ya guys. Oke, karena mungkin batas untuk runningnya sudah melebihi kapasitas ya, atau sudah lebih dari, kita sudah membuat beberapa kali running, jadi mungkin sudah tidak bisa. Nanti untuk persegi panjangnya saya lanjutkan ke video berikutnya. Jadi untuk sekarang mungkin cukup sampai di sini saja video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya guys. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum.